Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Akuntansi 2023L, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Jadi di video ini kami akan menjelaskan tentang diagram konteks DFD level 0, flowchart, dan juga kelemahan sistem pengendalian internal beserta sarannya. Jadi di kelompok 4 kami mempunyai 7 anggota kelompok. Diagram konteks. Untuk diagram konteks sendiri ini ada 4 entitas. Yang pertama vendor, departemen pengguna, lalu departemen pengeluaran kas, dan buku besar. Vendor menerima cek dan PO dari sistem dan mengirim kembali faktur ke sistem. Kemudian departemen pengguna menerima aset dan faktur, lalu departemen pengguna membuat PO dan laporan ke sistem. Lalu sistem mengirim faktur pembelian ke departemen pengeluaran kas, dan departemen pengeluaran kas menerima pembayaran berdasarkan faktur dan menerbitkan cek untuk dikirim ke vendor. Lalu, sistem mengirim informasi ke buku besar dan buku besar memperbarui laporannya. DFD level 0 akuisisi aset tetap. Departemen pengguna melakukan pengajuan permintaan aset dan PO yang dikirimkan ke vendor. Vendor melakukan pengiriman aset dan faktur ke departemen pengguna. Departemen pengguna menerima laporan aset dan faktur dari vendor dan melakukan verifikasi faktur lalu dikirimkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan mencocokkan faktur aset tetap lalu melakukan pembayaran ke vendor. Hasil verifikasi dikirim ke departemen buku besar. Lalu departemen buku besar mencatat aset tetap yang sudah diverifikasi dan memperbarui buku besar terhadap aset. Proses dimulai dari departemen pengguna yang menyiapkan pesanan pembelian. Pesanan pembelian tersebut kemudian dikirimkan ke vendor. Setelah vendor selesai menyiapkan pesanan pembelian, maka aset dan fakturnya akan dikirimkan ke departemen pengguna. Departemen pengguna kemudian menggunakan faktur tersebut untuk membuat laporan penerimaan. Laporan penerimaan akan disimpan di catatan penggunaan aset tetap. Kemudian catatan penggunaan aset tetap akan disimpan di arsip departemen pengguna berdasarkan numeriknya. Selanjutnya, Departemen Pengeluaran Kas menerima faktur dari Departemen Pengguna, kemudian melakukan verifikasi faktur, setelah itu melakukan pembayaran dengan menerbitkan cek. Nah, salinan cek disimpan sebagai arsip Departemen Pengeluaran Kas berdasarkan numeriknya. Kemudian mencatat rincian pembayaran ke jurnal pengeluaran kas. Lalu Departemen menyiapkan voucher jurnal. Nah, setelah itu selanjutnya Departemen Buku Besar memperbarui sub buku besar aset tetap. Setelah itu membuat ringkasan aset, kemudian memposting voucher jurnal ke buku besar, dan dari sini proses akuisisi aset tetap berakhir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram level 0 pemeliharaan aset tetap dari Surabaya Corporation. Nah, proses ini dimulai dari vendor yang menerima pesanan pembelian atau PO dari departemen pengguna. Nah, setelah aset diterima, departemen pengguna itu membuat laporan penerimaan dan memelihara catatan penggunaan. Sedangkan departemen pengeluaran kas mencocokkan faktur dengan laporan penerimaan, memproses pembayarannya, dan menyiapkan voucher jurnal. Nah, selanjutnya, sub buku besar aset tetap itu diperbarui, termasuk pencatatan penyusutan yang akhirnya diintegrasikan ke buku besar. Sistem ini itu memastikan pengelolaan aset tetap berjalan lancar dengan koordinasi yang baik antar departemen, kontrol internal yang kuat, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Flowchart ini menjelaskan alur pemeliharaan aset tetap Surabaya Corporation yang melibatkan Departemen Pengguna dan Departemen Akuntansi. Proses dimulai dari laporan penerimaan aset tetap oleh Departemen Pengguna, dilanjutkan dengan konfirmasi pencatatan penggunaan untuk dokumen akuisisi aset. Data ini kemudian dikirim ke terbarui dalam sub buku besar aset tetap. Selanjutnya, Departemen Akuntansi menyusun ringkasan aset tetap yang akan dikirim lagi ke Departemen Pengguna untuk menghitung penyusutan dan juga membuat keputusan atas pelepasan aset tetap. Jika aset dilepas, maka laporan pelepasan aset tetap dibuat. Jika kedua proses itu selesai, maka Departemen Akuntansi memperbarui lagi buku besar utama. Proses selesai setelah semua pencatatan dan pembaruan dilakukan dengan lengkap.
Jadi untuk kelemahan dalam pengendalian internal pencatatan aset tetap dari perusahaan Surabaya Co yang pertama adalah proses persiapan PO aset tetap, penerimaan aset tetap, dan pemeliharaan catatan dilakukan oleh Departemen Pengguna saja. Nah ini tuh kurangnya pemisahan tugas khusus. Hal ini meningkatkan risiko kesalahan karena tidak ada kontrol silang antar fungsi. Yang kedua, tidak ada verifikasi lanjut untuk penyusutan karena penyusutan aset dihitung berdasarkan data pengguna tanpa verifikasi independen. Hal ini berisiko terjadi manipulasi data atau salah perhitungan. Yang ketiga, semua pencatatan menggunakan dokumen fisik seperti faktur dan cek yang semua dicatat secara manual. Hal ini meningkatkan risiko kehilangan dokumen dan kesalahan pencatatan. Yang keempat, kurangnya monitoring yang terpusat karena masih menggunakan manual, tidak disebutkan adanya sistem terpusat untuk memonitor status aset tetap secara real time, seperti pelacakan umur aset dan kondisi aset. Dan yang terakhir adalah laporan pelepasan aset hanya mencatat rincian pelepasan tanpa mekanisme untuk memastikan bahwa pelepasan telah dilakukan sesuai prosedur dan mendapat otorisasi yang memadai. Baik, yang selanjutnya adalah saran dari kelemahan pengendalian internal yang telah saya sebutkan tadi. Untuk yang pertama adalah perlunya pemisahan tugas yang jelas dengan memisahkan fungsi persiapan PO, penerimaan aset, dan pemeliharaan catatan antara 3 departemen yang berbeda. Nah, perlunya menambahkan pengecekan atau verifikasi oleh supervisor sebelum proses lanjut ke tahap selanjutnya. Yang kedua, perlu melibatkan tim audit internal atau pihak khusus pengelolaan aset tetap untuk memverifikasi perhitungan, penyusutan aset secara berkala untuk memastikan keakuratan data yang digunakan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, penggunaan dokumen digital seperti faktur, laporan keuangan, laporan penerimaan, dan cek pembayaran untuk mengurangi resiko kehilangan dokumen fisik. Setelahnya, perusahaan juga perlu memastikan adanya sistem backup untuk mencegah kehilangan data. Yang keempat, perlunya penetapan prosedur yang ketat untuk pelepasan aset, termasuk persetujuan oleh manajer pengelola aset tetap sebelum pelepasan dilakukan. Dokumen pelepasan harus diverifikasi terlebih dahulu dan disimpan dalam bentuk digital. Yang terakhir, selain itu perlu diadakan laporan berkala tentang umur, kondisi, dan kinerja aset tetap untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis terkait peremajaan atau pelepasan aset.